Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Musyawarofah dan teman saya Eka Rizkiani akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu filsafat Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Strageira, suatu kota di Yunani Utara. Ayahnya adalah dokter pribadi Amintas II. Pada masa mudanya, mungkin sekali ia hidup di istana raja di kota Pella, dan dapat diandaikan pula bahwa ia mewarisi yang khusus untuk ilmu pengetahuan empiris dari ayahnya. Pada usia 17 atau 18 tahun, ia dikirim ke Athena supaya belajar di Akademia Plato. Ia tinggal di sana sampai Plato meninggal pada tahun 348, jadi selama 20 tahun lamanya. Aristoteles dalam akademia ia menerbitkan beberapa karyanya, dan ia juga mengajar anggota akademia-akademia yang lebih muda. Setelah kematian Plato, Aristoteles meninggalkan Athena dengan Xenocrates, yaitu keponakan dari Plato, dan kemudian Aristoteles diundang ke Pella oleh Philip dari Makedonia untuk mendidik putranya, Alexander, yang saat itu berusia 13 tahun. Periode ini dilaksanakan di istana Makedonia sebagai upaya untuk mendirikan pengaruh memberikan pengaruh moral pada pangeran muda yang kemudian memainkan peran begitu menonjol di panggung politik dan menjadi Alexander Agung. Kami akan menjelaskan sedikit pemikiran-pemikiran Aristoteles, yaitu mengenai logika, kemudian etika, metafisika, dan negara ideal. Pemikiran Aristoteles tentang logika. Pengertian logika ialah bidang pengetahuan yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara penalaran yang betul atau correct reasoning. Logika Aristoteles sering disebut juga logika formal. Hal ini adalah karakteristik yang tepat karena logika Aristoteles adalah logika bentuk. Menurut Aristoteles, logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pemikiran, tetapi akan menjadi kekeliruan yang sangat besar untuk menganggap bahwa logika Aristoteles menyangkut bentuk-bentuk pemikiran manusia yang sedemikian eksklusif sehingga tidak ada hubungannya dengan realitas eksternal. Ia terutama prihatin dengan bentuk-bentuk pembuktian dan mengkonsumsi bahwa kesimpulan dari pembuktian ilmiah memberikan pengetahuan tertentu mengenai realitas. Misalnya, dalam silogisme semua manusia itu fana. Sokrates adalah manusia, oleh karena itu Sokrates adalah fana. Bukan sekedar bahwa kesimpulannya disimpulkan dengan benar sesuai dengan hukum formal logika. Selanjutnya, pemikiran Aristoteles tentang metafisika. Bagi filosof, memandang proses penciptaan alam semesta tak cukup puas dengan sekedar kata percaya, dan akhirnya berpikir mencari rujukan secara rinci, logis, dan sistematis. Semua manusia pada dasarnya berhasrat untuk mengetahui. Begitu juga Aristoteles, optimis memulai metafisik, sebuah buku atau lebih tepatnya kumpulan kuliah yang sulit dibaca. Ibnu Sina mengatakan bahwa dia membaca metafisika Aristoteles 40 kali tanpa memahaminya, tetapi paling penting untuk memahami filsafat Aristoteles dengan memiliki pengaruh luar biasa dalam pemikiran Eropa. Metafisika menurut Aristoteles adalah prinsip-prinsip pertama yang mendasar. Aristoteles dalam bukunya ia membahas tentang hal mendasar yang dimiliki setiap manusia yang berdasar ilmiah untuk mengetahui atau hasrat untuk tahu akan realitas. Seluruh manusia memiliki hasrat alamiah untuk mengetahui segala sesuatu realitas manusia dari zaman ke zaman, dari peradaban ke peradaban, berusaha menelaah dan mengerti dunia yang lebih baik dengan menemukan berbagai sebab dan prinsip yang ada. Pemikiran Aristoteles mengenai negara ideal.
Menurut Aristoteles, negara adalah sebuah komunikasi untuk sebuah kebaikan. Sistem keilmuan politik mulai terbentuk dalam kajian Aristoteles seperti ketika Aristoteles membedakan model eh, kom- komunitas atau negara. Sebagai orang Yunani, Aristoteles juga berpandangan negara sebagai polis atau negara kota karena hidup yang baik bagi Aristoteles hanya bisa diwujudkan dalam polis. Dalam bukunya La Politica, Aristoteles menuliskan negara menurut Aristoteles adalah kumpulan masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Namun, jika seluruh masyarakat bertujuan pada kebaikan, negara atau masyarakat politis memiliki kedudukan tertinggi daripada yang lain dan memiliki elemen-elemen penunjang lainnya serta bertujuan pada kebaikan tertinggi. Adalah seorang filosof yang sangat terkenal lewat karya-karyanya yang agung, menjelaskan pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang dikaji oleh ilmuwan setelahnya, yaitu di antara pemikiran-pemikiran Aristoteles adalah pemikiran tentang logika, pemikiran tentang etika, pemikiran tentang metafisika, dan pemikiran tentang negara ideal yang telah tersaji di atas. Di sisi lain, apabila telah lebih dalam, Aristoteles lebih mengedepankan yang aktual, usaha aktualisasi sesuatu dari potensi-potensi dan kekuatan mendorong. Dalam karya-karya pemikiran Aristoteles yang kita temui, menghadirkan kesulitan dan kemudahan. Kesulitannya yaitu materi dan penjabarannya, sedangkan kemudahan yaitu bahwa Aristoteles sangat cermat dan teliti. Selain itu, Aristoteles juga sangat komprehensif dalam menjelaskan setiap pokok pemikirannya secara teoritis abstrak semata, namun sangat logis dan membumi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.